Belajar itu penting, semua orang tahu. Tapi kenapa banyak orang yang sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetap merasa jalan di tempat? Kalau kamu pernah merasa otak seperti digoreng setelah maraton nonton video edukatif, membaca buku self-improvement, atau mendengar podcast motivasi, tapi tetap nggak ada perubahan nyata dalam hidup, selamat, kamu nggak sendirian. Dulu, kalau mau belajar sesuatu, kamu harus berburu buku langka atau datang ke seminar mahal. Sekarang, tinggal buka YouTube, TikTok, atau Google, dan boom, ribuan konten siap disantap. Masalahnya bukan kurangnya informasi, tapi justru kebanyakan. Otakmu seperti keran yang terus dialiri air tanpa henti, sampai akhirnya meluap dan gak ada yang benar-benar terserap. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Ada rasa puas setelah menonton satu video tentang cara sukses dalam 30 hari. Lalu satu lagi tentang 5 kebiasaan miliarder. Atau tentang cara belajar super cepat. Hasilnya, kamu jadi tahu banyak, tapi nggak bisa mengingat atau menerapkan satupun dengan benar. Ini bagian paling menyebalkan. Kamu sudah rajin belajar, merasa tercerahkan, tapi setelah 6 bulan, hidup masih tetap sama. Ilmu yang dikonsumsi hanya numpang lewat. Kamu pernah merasa seperti ini? Semangat di awal, nonton semua tutorial, beli semua buku, ikut semua webinar, tapi nggak ada perubahan konkret yang bisa dibanggakan. Banyak orang terjebak di fase ini, merasa sudah belajar, tapi sebenarnya cuma mengumpulkan teori tanpa praktik. Ibarat punya lemari penuh buku tentang berenang, tapi nggak pernah nyebur ke air. Nah, ini yang paling bahaya. Banyak orang kecanduan rasa pintar tanpa benar-benar menjadi pintar. Setiap kali kamu nonton video edukatif atau membaca sesuatu yang inspiratif, otakmu mengeluarkan dopamin, senyawa kimia yang bikin kamu merasa puas. Persis seperti scrolling media sosial, nonton video kucing lucu, atau makan coklat. Bedanya, karena ini belajar, kamu merasa produktif. Padahal, sama aja kayak binge-watching serial Netflix, cuma versi lebih cerdas. Kamu merasa puas karena merasa berkembang, padahal nggak ada yang berubah dalam hidupmu. Jangan khawatir, ini bukan akhir dari perjalanan belajarmu. Selanjutnya, kita bakal bahas cara belajar yang benar-benar efektif, bukan sekadar menumpuk informasi, tapi bikin kamu berkembang dengan cara yang nyata dan menyenangkan. Oke, sekarang kamu sudah sadar kalau belajar tanpa arah itu buang-buang waktu. Pertanyaannya, gimana caranya biar nggak terjebak di lingkaran belajar terus tapi nggak maju-maju? Jawabannya simple, belajar harus punya strategi. Bukan cuma sekadar menyerap informasi, tapi memastikan ilmu itu benar-benar nempel dan bisa dipakai. Bayangkan kalau kamu bisa belajar 10 kali lebih cepat dari sekarang. Bukannya jadi kutu buku yang begadang tiap malam, tapi benar-benar menyerap ilmu dengan cara yang efisien. Kalau bisa belajar cepat, otomatis kamu bisa mencapai hasil lebih cepat. Jadi bukan soal berapa lama kamu belajar, tapi seberapa efektif caranya. Kebanyakan orang belajar seperti mengisi ember bocor, airnya terus dituang, tapi nggak ada yang tertinggal. Nah, sekarang kita akan tambal bocornya dulu. Kamu pasti pernah nonton tutorial berjam-jam, tapi begitu coba praktik, semua terasa asing. Itu karena otakmu cuma jadi penonton pasif, bukan pemain utama. Solusinya, jangan belajar supaya tahu, tapi belajar supaya bisa. Bikin proyek kecil yang bisa langsung kamu kerjakan. Mau belajar desain, bikin poster untuk acara temanmu. Mau belajar coding, buat aplikasi sederhana. Mau jago public speaking, mulai dari bikin video pendek. Dengan proyek, kamu jadi punya tujuan nyata. Kamu gak bakal lagi belajar sekadar untuk menumpuk informasi, tapi untuk memecahkan masalah sungguhan. Biar makin nempel, ada beberapa teknik yang bisa bikin proses belajarmu lebih cepat dan menyenangkan. 1. Protege efek. Cara paling ampuh buat paham sesuatu adalah dengan ngajarin ke orang lain. Coba deh jelaskan ke temanmu, atau bahkan ke diri sendiri di depan cermin. Kalau kamu kesulitan menjelaskan, berarti ada bagian yang belum benar-benar kamu pahami. 2. Feynman Technique. Mau tahu apakah kamu benar-benar mengerti sesuatu?
Coba jelaskan dengan bahasa paling sederhana. Kalau masih pakai istilah ribet, berarti otakmu cuma menghafal, bukan memahami. 3. Pattern recognition. Otak manusia jago banget mengenali pola. Misalnya, kalau kamu belajar bahasa baru, coba cari pola dalam kata-katanya. Atau kalau belajar bisnis, perhatikan pola di strategi orang-orang sukses. 4. AI sebagai alat bantu. Gunakan teknologi untuk mempercepat proses belajar. AI bisa membantumu meringkas buku, menjawab pertanyaan, atau bahkan memberikan penjelasan ulang kalau kamu masih bingung. 5. Project-based learning. Ingat, belajar itu harus aktif. Makin banyak kamu praktik, makin cepat kamu berkembang. Jadi, jangan cuma mengumpulkan teori, tapi langsung uji di dunia nyata. Nah, sekarang kamu sudah punya strategi buat belajar lebih efektif. Selanjutnya, kita bakal bahas langkah-langkah praktis, biar kamu bisa langsung menerapkannya tanpa drama dan tanpa harus nunggu waktu yang tepat. Oke, sekarang kamu tahu kalau belajar itu harus strategis, bukan asal serap informasi. Tapi gimana cara menerapkannya di dunia nyata? Tenang. Di sini kita bakal bahas langkah-langkah konkret biar belajarmu nggak cuma teori doang, tapi beneran menghasilkan sesuatu. Sebelum mulai belajar, kamu harus tahu dulu kenapa kamu belajar. Bukan sekadar biar pinter, tapi lebih ke biar hidup gue jadi kayak apa. Misalnya, kamu pengen punya bisnis sendiri, kerja di bidang kreatif, atau jadi ahli di suatu bidang. Nah, itu yang jadi peta hidupmu. Kalau kamu nggak tahu tujuan akhirnya, kamu bakal belajar ke sana-sini tanpa arah. Jadi, tulis atau bayangkan kehidupan ideal yang kamu inginkan, lalu tanyakan, skill apa yang harus gua kuasai buat sampai ke sana? Ingat, belajar yang efektif itu bukan duduk diam menghafal, tapi langsung praktik. Jadi, daripada kamu sibuk cari bahan belajar, lebih baik langsung buat proyek kecil dan cari informasi sambil jalan. Contoh gampangnya, mau belajar desain, coba buat logo atau poster untuk usaha temen. Mau belajar coding, buat aplikasi sederhana, walaupun cuma tombol yang bisa diklik. Mau jago public speaking, rekam video dan upload di media sosial. Dengan cara ini, kamu nggak bakal buang waktu belajar teori yang nggak perlu. Kamu hanya akan mencari ilmu yang benar-benar dibutuhkan, sehingga otakmu menyerap lebih baik. Jangan terjebak dalam mindset, gua harus tahu semuanya dulu baru mulai. Itu cuma alasan buat menunda. Mulailah dari apa yang sudah kamu pahami, lalu biarkan rasa penasaran membimbing langkah berikutnya. Belajar yang sebenarnya itu kayak naik tangga. Kamu nggak perlu tahu semua anak tangga sebelum naik, cukup fokus ke langkah selanjutnya. Kalau kamu sering malas belajar, coba gunakan trik psikologi seperti Zeigarnik Effect. Ini efek yang bikin otak manusia benci dengan tugas yang belum selesai. Caranya, mulai aja dulu. Bahkan kalau kamu cuma nulis satu kalimat atau buka software yang mau dipakai, otakmu bakal otomatis kepikiran buat lanjut. Trik ini sering dipakai penulis, seniman, dan bahkan atlet untuk memaksa diri mereka tetap produktif. Belajar itu bukan soal duduk diam berjam-jam, tapi soal keseimbangan antara belajar, praktik, dan merenung. Ini struktur yang bisa kamu coba. 1. 30 hingga 90 menit membangun proyek. Di sini fokus ke eksekusi, bukan teori. 2. 30 hingga 60 menit belajar. Di sini cari info yang memang dibutuhkan untuk proyekmu. 3. 30 menit berjalan. Ya, jalan kaki. Aktivitas fisik ini membantu otak mencerna informasi dengan lebih baik. Dengan ritme ini, kamu nggak bakal kelelahan belajar, tapi juga tetap punya waktu buat berpikir dan mengolah informasi dengan lebih efektif. Inilah blueprint buat belajar yang benar-benar membuahkan hasil. Oke, sekarang kamu udah belajar dengan lebih efektif dan udah mulai bikin project. Tapi, gimana caranya biar ilmu yang kamu serap nggak gampang hilang? Jawabannya ada di refleksi dan mengajar. Dua hal ini bikin otak kamu memproses informasi lebih dalam, bukan cuma sekadar lewat aja kayak iklan di media sosial.
1. Menulis sebagai refleksi sistematis. Pernah ngerasa belajar banyak hal, tapi seminggu kemudian semuanya kayak menguap? Itu karena otakmu nggak sempat memproses informasi dengan baik. Nah, salah satu cara paling ampuh buat bikin ilmu benar-benar nempel adalah menulis. Tenang, ini bukan tentang nulis esai panjang atau laporan akademik. Cukup catat poin-poin penting dari yang kamu pelajari, terus coba rangkai ulang dengan kata-katamu sendiri. Semakin simpel dan mudah dipahami, semakin baik. Misalnya, kamu belajar konsep First Principles Thinking dari Elon Musk. Coba tulis ulang dengan bahasa yang gampang, seolah kamu ngejelasin ke teman yang gak tahu apa-apa. Kamu baca buku tentang investasi. Coba bikin ringkasan 3 paragraf yang bisa kamu baca ulang nanti. Menulis itu ibarat download ulang ilmu ke dalam otak. Begitu kamu bisa menjelaskannya dengan jelas di tulisan, artinya kamu benar-benar paham. 2. Mengajar untuk belajar. Ini salah satu trik legendaris yang disebut protege effect. Saat kamu ngajarin orang lain, otakmu bekerja lebih keras buat menyusun ulang informasi. Hasilnya, pemahaman yang jauh lebih dalam. Nggak perlu jadi guru buat mulai mengajar. Coba aja ceritain ke teman. Atau kalau kamu malu, ngomong sendiri di depan cermin. Serius, ini efektif. Lebih ekstrim, bikin video atau thread di X tentang yang baru kamu pelajari. Ketika kamu menjelaskan sesuatu, kamu bakal sadar bagian mana yang masih kurang dipahami. Dari situ, kamu bisa balik lagi dan memperdalam bagian yang masih kurang jelas. 3. Menggunakan media sosial sebagai jurnal publik. Kalau kamu udah nyaman dengan menulis dan ngajarin orang lain, coba mulai berbagi di media sosial. Bukan buat flexing, tapi buat bikin jurnal publik tentang perjalanan belajarmu. Misalnya, bikin thread di X tentang pelajaran yang kamu dapat hari ini. Nulis di blog tentang pengalaman belajarmu. Bikin video TikTok atau YouTube singkat tentang insight yang menurutmu menarik. Manfaatnya, kamu makin paham karena harus menyusun informasi dengan baik. Bisa menarik orang-orang dengan minat yang sama. Serta kalau konsisten, ini bisa jadi personal branding dan bahkan peluang karir. Jadi, belajar itu bukan cuma soal nyerap informasi, tapi juga soal ngeproses, ngejelasin ulang, dan berbagi. Dengan cara ini, ilmu yang kamu pelajari nggak bakal sekadar numpang lewat, tapi beneran nempel seumur hidup. Mari kita jujur, belajar itu nggak selalu gampang. Kadang otak udah panas, materi sulit dipahami, dan waktu terasa kurang. Nah, kabar baiknya, sekarang ada AI yang bisa jadi asisten belajar pribadi buat kamu. Kalau dulu kita harus jungkir balik cari sumber belajar, sekarang tinggal tanya AI dan boom. Jawaban muncul dalam hitungan detik, tapi tentu aja cara penggunaannya harus cerdas biar kamu nggak malah jadi malas mikir. AI itu kayak jin lampu, dia bisa kasih jawaban terbaik, tapi hanya kalau kamu tahu cara bertanya dengan benar. Itulah kenapa prompt engineering penting. Contoh, jangan tanya, gimana cara jadi programmer? Ini terlalu umum, hasilnya juga bakal ngambang. Coba tanya, buatkan roadmap belajar Python untuk pemula yang mau jadi data scientist dalam 6 bulan. Ini lebih spesifik, hasilnya lebih jelas. Triknya adalah selalu kasih konteks dan detail, supaya AI bisa kasih jawaban yang relevan. Bukan cuma buat nyari informasi, AI juga bisa bantu kamu belajar lebih efektif. Seperti bikin rencana belajar. Coba minta AI buat ngebantu bikin jadwal belajar harian atau roadmap berdasarkan skill yang kamu mau kuasai. Atau minta AI uji pemahaman. Minta AI bikin soal tentang materi yang baru kamu pelajari dan coba jawab tanpa ngintip dulu. Atau bisa juga minta feedback. Kalau kamu nulis ringkasan atau esai, minta AI buat ngasih koreksi dan saran perbaikan. Gunakan AI sebagai sparring partner, bukan sebagai mesin contekan. Penting buat diingat, AI itu alat bantu, bukan pengganti otak kamu. Dia bisa bantu menyusun informasi, menjelaskan ulang, atau nyediain referensi, tapi pemahaman tetap harus datang dari usahamu sendiri. Jadi manfaatkan AI dengan cerdas. Gunakan buat mempercepat proses belajarmu, tapi jangan biarkan dia berpikir buat kamu. Pada akhirnya,
skill dan pemahaman tetap harus dibangun dengan usaha sendiri. Kalau kamu bisa menyeimbangkan pemanfaatan AI dengan proses belajar yang aktif, kamu bisa belajar jauh lebih cepat dan efisien tanpa kehilangan esensi dari belajar itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.